Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai Kadena. Ini adalah salah satu project yang cukup banyak request ya, dari komen, di grup, maupun DM pribadi gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas lebih dalam, apakah Kadena ini benar-benar secara fundamentalnya kuat, atau hanya pom-pom saja. Ayo kita bahas sekarang. Oke, dan pada hari ini kita akan akhirnya membahas mengenai Kadena. Kadena ini adalah satu cryptocurrency yang cukup banyak di request ya, dari di komen, di grup, dan lain-lain. Karena kenapa? Ya seperti biasa, karena dia nge-pump dengan luar biasa besar. Jadi mungkin pembahasan pada hari ini lebih ke apakah pump dia ini berdasarkan fundamental atau hanya sekedar pom-pom saja, gitu ya. Nah, jadi kita lihat Kadena ini sekarang adalah cryptocurrency ke 60 di coin market cap. Dan ini ya seperti kita lihat ya, dia naik dengan luar biasa besar. Seingat gue, kalau nggak salah sekitar seminggu tuh 2.600% gitu ya. Jadi dia kalau nggak salah dari ranking ratusan sekarang boom masuk ke 60-an. Bahkan sempat ke 50-an kemarin ya. Jadi kita lihat dia sekarang adalah cryptocurrency dengan market cap sebesar 2,8 miliar US dollars ya. Dibilang ekstrim besar nggak juga. Tapi ya inilah mungkin masuknya ke mid yang cenderung masuk ke high gitu, nyaris ke high ya. Dan kalau kita lihat volumenya pun cukup besar, 112 juta dalam 24 jam terakhir. Dan circulating supply-nya baru 16% gitu. Jadi in theory Kadena ini masih punya a lot of selling pressure ya dari ya macam-macam ya. Dari miners terutama ya. Nah, itu yang miners yang mengenai Kadena ini yang nanti gue harus bahas di belakang karena itu salah satu resiko besar dari Kadena ya. Tapi kita akan bahas dulu secara overall dari projectnya ya. Oke, nah berita Kadena sendiri, bukan berita ya, mungkin lebih tepatnya informasi Kadena di coin market cap tuh bisa dibilang sangat minim ya. Hanya segini saja, udah that's it. Dan kalau kita lihat Kadena ini, simpelnya di sini dijelaskan bahwa dia adalah layer 1 scalable proof of work blockchain. Jadi dia uniknya di mana orang lain semua sudah mulai pindah ke proof of stake, dia tetap stay di proof of work. Tetapi yang anehnya adalah dia proof of work tapi dengan scalabilitas yang sangat tinggi. Kenapa bisa seperti itu nanti kita bahas di belakang ya. Dan yang unik juga dari Kadena ini adalah dia menggunakan Pact atau yang seringkali disebut sebagai ini smart contract language yang paling aman menurut mereka. Dan untuk ngebuat dApps-nya pun setahu gua mereka itu menggunakan Haskell. Dan Haskell ini adalah salah satu programming language yang paling secure untuk ya membuat smart contracts. Karena setahu gue Haskell ini seringnya dipakai untuk dalam programming language dalam program-program yang berhubungan dengan dunia finansial. Itu seperti program-program di ya, JP Morgan, bank-bank besar, itu mereka rata-rata programming language-nya itu atau software mereka tepatnya itu diprogram menggunakan Haskell. Gitu ya. Dan selanjutnya juga kalau kita lihat yang unik dari Kadena ini adalah foundernya. Dan ini mungkin yang membuat hype dari Kadena itu ya. Karena ini mereka itu di-found oleh dua orang yang memiliki latar belakang lumayan hebat ya. Yang pertama adalah kita lihat ya di sini. Yang pertama itu adalah ini Stuart Popejoy. Popejoy ya, ini sorry kalau gue salah baca ya. Mungkin kayaknya Popejoy ya. Stuart Popejoy. Jadi Popejoy ini adalah seorang mantan kali ya, mungkin mantan karyawan JP Morgan. Di mana dia spesifiknya itu kerja di bagian Emerging Blockchain Group. Jadi memang spesifik orang JP Morgan yang meneliti mengenai ya blockchain, teknologi in general. Dan selanjutnya ada juga Will Martino. Will Martino ini adalah orang mantan tech lead-nya dari SEC. Ya, dan buat kalian yang sudah sering dengar dengar berita mengenai cryptocurrency dan apalagi kalau kalian adalah hodler XRP pasti tahu SEC ya. Jadi SEC ini adalah kasarnya seperti Bapepti-nya di Amerika Serikat, di mana mereka mengurus atau mungkin menaungi exchanger dan sekuritas yang ada di dalam Amerika Serikat. Gitu. Dan dia adalah lead tech-nya untuk cryptocurrency steering committee. Jadi ini dua orang yang sangat tepat di bidangnya. Memang orang-orang yang berkecimpung di dunia cryptocurrency. Dan yang gilanya lagi apa? Mereka ada di dua institusi besar. Yang satu dulunya di JP Morgan, yang satu dulunya di SEC. Gitu. Jadi ini seperti bisa dibilang kayak superstars mereka nih ya di dalam dunia cryptocurrency. Walaupun ya satu dari JP Morgan, satu dari SEC, ya lu bisa debat lah superstars atau supervillain gitu ya. Dan yang lebih gilanya lagi, salah satu project yang akan dibuat oleh Stuart dan Will itu adalah membuat
blockchain pertamanya JP Morgan yang bernama JPM Coin. Jadi buat kalian yang nggak tahu, JP Morgan salah satu bank terbesar di dunia sedang mau membuat koin, gitu ya. Dan mereka duaan ini adalah salah satu dari banyak orang yang akan membuat JPM Coin itu ya. Jadi ya mereka bukan nobody ya, mereka orang yang berpengalaman dalam dunia cryptocurrencies in general. Dan yang gilanya lagi, advisor dari Kadena ini adalah salah satunya Dr. Stuart Haber. Nah, si Dr. Stuart Haber ini adalah expert dalam bidang apa? Blockchain. Bahkan dia seringkali digadang sebagai co-inventor dari blockchain. Dan bisa dibilang si Dr. Stuart Haber ini adalah salah satu author yang paling sering di-cite oleh Satoshi Nakamoto di Bitcoin White Paper. Jadi bisa dibilang salah satu advisor dari Kadena ini adalah the original the original guy yang berpikir mengenai blockchain. Dan ya bisa kita lihat sendiri, Satoshi Nakamoto sering men-cite si Stuart Haber ini gitu ya. Jadi project ini di-backup oleh orang-orang yang memiliki roots yang dalam dunia cryptocurrencies maupun blockchain in general gitu ya. Dan selain dari itu juga, Kadena bisa dibilang salah satu main selling point-nya adalah bisa dibilang network mereka dengan institusi-institusi besar di dunia. Ya, kita bisa lihat beberapanya. Salah satunya adalah JP Morgan, salah satu bank tertua di dunia dan ya one of the biggest bank in the world gitu ya. Ada juga berhubungan dengan SEC, which is good kalau lo punya hubungan dengan SEC ya, karena lo nggak mau another XRP tentunya ya. Jadi bisa dibilang Kadena akan cenderung aman dari genggaman SEC gitu ya, resiko seperti XRP kecil ya. Lalu juga dia ada koneksi ke Apple, koneksi juga ke Microsoft, juga dia ada koneksi ke Disney, bahkan ada koneksi ke Cardano, Bitcoin dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ya, seperti yang gue bilang ya, ini selling point utama dari Kadena. Dia memiliki banyak koneksi terhadap institusi-institusi besar. Nah ini ya bisa dianggap positif, bisa dianggap negatif. Ada yang bisa bilang, oh ini negatif, berarti dia banyak terkoneksi dengan institusi-institusi traditional finance atau legacy finance. Berarti dia akan menjadi budaknya perbankan. Ada yang bisa bilang seperti itu. Tapi di waktu bersamaan, kalau gue pribadi, memang ada benarnya juga. Tapi dengan dia punya koneksi ke JP Morgan, ke bank-bank besar, apalagi punya koneksi ke SEC, itu dia memiliki keamanan yang mungkin jadi unik juga gitu ya. Contohnya itu SEC, dia nggak akan, kemungkinan besar dia Kadena ini nggak akan bermasalah dengan SEC gitu ya, karena salah satu orang yang co-founder dari Kadena ini adalah orang SEC gitu ya. Jadi ya bisa dibilang itu salah satu main selling point dari si Kadena ini ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke frequently asked question mengenai Kadena. Pertama adalah konsensusnya apa? Proof of work. Mereka menggunakan proof of work. Jadi yang di sini akan menggunakan miners gitu ya. Mungkin banyak orang berpikir, loh kok balik lagi ke mining, bukannya katanya lebih bagus proof of stake. Well, in theory gini, kalau proof of stake murni, yang menjadi permasalahan adalah itu bisa dengan gampang dikorup. Dengan apa? Orang membeli token atau koin di project tersebut dengan banyak gitu ya. Walaupun ya, kalau proof of stake murni ya, kalau yang sudah dimodified seperti Cardano, Polkadot, ya jadi jauh lebih tidak tersentralisasi. Tapi buat kalau yang proof of stake yang cenderung mendekati murni, seperti SDK-nya Cosmos gitu ya. Ya pokoknya turunannya SDK Cosmos lah, seperti BNB atau Binance ya. Lalu juga apalagi, ya ada beberapa lagi lah. Itu cenderung tersentralisasi. Nah di sini Kadena ini dia lebih pilih ke proof of work. Karena kenapa? Menurut dia lebih proven. Gitu ya. Lalu selanjutnya, apa si hashing algorithm yang dipakai oleh Kadena? Jadi ini namanya Blake 2S 256. Itu sedikit cukup berbeda ya. Kalau di BTC kan SHA 256. Jadi ini hashing algorithm yang gue belum pernah dengar sebelumnya ya. Lalu sekarang kita lihat block time buat Kadena itu 1,5 detik. Jadi setiap 20 blocks itu, jadi dia akan bisa membuat 20 blok per 30 detik, which is really fast. Itu dibandingkan ya dengan Bitcoin tentunya ya. Lalu kalau kita lihat block reward, apa itu block reward? Jadi block reward ini sama seperti Bitcoin ya, dimana saat kita mining, at some point saat kita sudah berhasil memecahkan persoalan matematika yang disediakan gitu ya, kita akan mendapatkan block reward. Nah di sini juga akan bentuknya seperti itu. Dan di sini di adjust per setiap 6 bulan.
Gitu. Dengan kurang lebih setengahnya itu mineable. Terus setiap 20 tahun sekali. Gitu. Kalau lu mau lihat lebih jelas bisa klik di sini ya. Kita bahas sekilas aja. Nah, sekarang apa itu KDA? KDA itu adalah native cryptocurrency dari Kadena. Jadi semua yang lu bisa lakukan di Kadena, bikin smart contracts gitu ya, lalu bikin dApps dan lain-lain, itu semua harus menggunakan KDA. Jadi Kadena ini adalah smart contracts cryptocurrency, tetapi dia proof of work gitu. Nah, nanti kita akan bahas kenapa proof of work ini sedikit berbeda, atau bukan sedikit ya, tapi cukup berbeda dengan proof of work yang biasa kita pikir di kepala kita gitu ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya kenapa proof of work? Ini jawaban mereka. Jadi mereka menggunakan proof of work ini karena beberapa alasan. Yang pertama adalah menurut mereka proof of work ini lebih battle tested atau sudah lebih terbukti lah dibandingkan dengan konsensus protokol yang lain. Gitu. Yang kedua dia pecah jadi dua nih. Yang pertama economic incentive. Menurut mereka ya kalau di sini overall dibilang ya ini masih jadi perdebatan sih mana yang lebih efektif secara economic incentive-nya ya. Apakah miners atau proof of stake gitu ya dengan mereka membuat validator nodes dan lain-lain gitu ya. Jadi ya itu masih diperdebatkan, ada plus dan minusnya. Tetapi menurut mereka yang menjadi yang hakiki itu adalah masalah regulasi. Jadi menurut mereka di dalam mata dari financial regulators, proof of work miners itu tidak dikonsider sebagai money transmitter atau tidak disebut sebagai orang penengah gitu, penengah untuk pengiriman uang gitu kesannya. Nah, ini membuat proof of work mining system itu lebih aman di mata dari regulasi Amerika Serikat. Gitu. Dan yang mungkin ini gue curiga ini dari SEC sendiri karena kita tahu ya backgroundnya salah satu foundernya adalah orang SEC. Jadi ya mungkin saja ini one of the biggest reason kenapa dia tetap stick di proof of work gitu ya. Ya karena ya technically benar juga. Kalau lu proof of stake, andai kan ada satu orang yang memegang dengan luar biasa besar, itu terjadi sentralisasi. Dan kalau terjadi sentralisasi, bentuknya akan mendekati ke sekuritas. Nah, kalau sampai itu masuk ke sekuritas, ya siap-siap XRP 2.0. Jadi dengan begini, ini mungkin menjadi salah satu salah satu cara dari Kadena ini supaya terjauh dari masalah seperti XRP ya. Oke, dan ini dia blockchain-nya Kadena, di mana kalau lihat kok macam-macam, kok ada chain-nya ada banyak ya. Bukannya kalau proof of work itu biasanya hanya satu chain saja. Benar, biasanya hanya satu chain. Seperti BTC, Bitcoin, itu hanya satu chain. Makanya TPS-nya sangat rendah gitu ya, cenderung nggak scalable. Walaupun ya lu bisa argue sih, udah ada layer 2-nya gitu. Tapi di sini dia secara layer 1 sudah sangat cepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu sampai ada 19 chain. Dan kalau kita lihat di sini, lu lihat TPS dia jadi bisa jauh lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Karena dia memiliki chains yang banyak. Gitu. Jadi, kesannya kalau BTC hanya bisa 5 sampai 10, ya di sini kita lihat dia punya berapa chain bisa lu kalikan. Ini yang membuat dia sangat-sangat scalable tanpa perlu layer 2. Karena kalau lu tahu, technically speaking, layer 2 lu harus lebih tech savvy biar bisa pakai. Gini deh, buat lu yang masih belum terlalu ngerti cryptocurrency, lu coba deh kirim Ethereum pakai Matic Network. It's a hassle gitu ya, nggak semua orang bisa. Gua sendiri aja kadang-kadang sedikit pusing gitu ya. Jadi kalau sampai lu bisa secara layer 1 sudah sangat scalable, it's very good. Apalagi kalau lu ngerasa ini masih belum cukup, bisa lu bikin layer 2 lagi. Jadi kalau dari awal satu project layer 1-nya sudah cepat, itu jauh lebih baik dibandingkan nanti deh gampang dicepetinnya pakai layer 2. Gitu ya. Tapi di waktu bersamaan, karena dia throughputnya jadi besar, karena dia jadi sangat scalable, ini jadi ya efek sampingnya adalah apa? Transaksinya bisa dibilang nyaris tidak pakai fee gitu loh, karena saking kecilnya. Gitu loh. Nah, tapi ya otomatis kalau transaksi fee-nya kecil banget, miner rugi dong. Nah, di sini yang unik dari si Kadena. Di Kadena sini mereka ada token allocation, bahkan terbesarnya untuk miners. Gitu. Jadi nanti akan diberikan terhadap miners. Jadi kesannya gini, Kadena ini seperti technically mining seperti Bitcoin. Tetapi kalau Bitcoin itu fair launch. Fair launch artinya apa? Semua orang harus mining untuk mendapatkan Bitcoin. Kalau di sini di Kadena sudah ada pre-mine. Itu sudah ada Kadena yang diambil dulu oleh si tim dev. Gitu ya. Ini buktinya dibagikan kan 20%, 7%, 3%. Kalau Bitcoin 100%, ya lo harus mining. Bahkan Satoshi sendiri pun harus mining untuk mendapatkan BTC-nya, padahal dia sendiri yang buat.
Nah, itu yang membedakan si Kadena dengan BTC. BTC fair launch, Kadena dia nggak fair launch ya. Nah, ini nanti ke belakang gue akan jelasin. Ini salah satu yang menjadi resiko untuk Kadena ya. Tapi sebelum masuk ke situ kita lanjut dulu mengenai apa keunggulan dari si Kadena ya. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa hal yang dijanjikan oleh Kadena. Di mana di sini mereka menjanjikan smart contracts yang lebih aman. Di mana di sini ada satu sistem yang mereka bisa secara otomatis mendeteksi bugs ya. Dan buat kalian yang sudah berkecimpung di dunia DeFi yang di Ethereum, pasti tahu ada beberapa DeFi yang ada bugnya. Dan saat ada bugnya yang terjadi adalah duit lu bisa hilang situ ya. Nah, di sini mereka ada satu mungkin ada satu cara untuk bisa mendetek bug secara otomatis ya. Dan otomatis ya dengan begitu caranya ya, sesuai dengan yang mereka klaim, mereka akan memiliki smart contracts yang lebih safe. Dan selanjutnya yaitu no cost transaction. Kalau lu lihat transaksi di Kadena ini basically free. Karena bahkan jauh dari 1 sen, sangat kecil, 0,0000009 something. Sangat negligible. Itu basically kurang dari seperak rupiah gitu loh, kecil banget kan gitu loh. Jadi ya basically bisa dibilang no cost transaction. Tapi di waktu bersamaan ini membuat sistem dari mining Kadena ini sedikit berbeda. Jadi cukup besar yang akan dibagikan Kadena ini terhadap si miner gitu ya. Dan itu nanti kita bahas secara vesting schedule-nya ya. Cukup besar. Itu salah satu resiko dia. Lalu selanjutnya adalah dia memiliki, walaupun dia proof of stake, tapi dia energy efficient. Yaitu dia efisien secara energi. Dimana kalau kita lihat, Kadena ini menggunakan energi yang konstan. Itu berbeda dengan proof of work yang lain, salah satunya BTC. Kalau kalian tahu BTC cukup besar dan itu jadi salah satu penekanan dari berita buruk mengenai Bitcoin, dianggapnya tidak environmentally friendly gitu ya. Nah, Kadena dia jauh lebih konstan secara penggunaan energy use-nya dan ya dengan itu caranya makanya dia bisa scale dengan ya tanpa perlu energi yang ekstrim gitu ya. Lalu selanjutnya proven security ya. Proven security dari mana? Founder mereka itu bekerja di JP Morgan dan di SEC. Jadi mereka punya pengalaman yang cukup dalam urusan mengamankan satu project gitu, atau lebih tepatnya mengamankan satu blockchain lah gitu misalnya ya. Dan selain dari itu juga dia punya scalability yang levelnya industrial menurut mereka ya. Karena kenapa balik lagi menuju ke sini, energi mereka efisien. Mereka nggak perlu menggunakan energi sebesar kalau lu nge-mining BTC ya. Jadi itu beberapa kelebihan dari Kadena. Dan satu lagi hal unik dari Kadena, kalau kita tahu salah satu permasalahan terbesar dari proof of work cryptocurrency adalah governance ya. Sampai sekarang saja ya, contohnya Ethereum. Ethereum memutuskan untuk pindah menjadi proof of stake karena salah satunya yang terbesar selain dari fee yang nggak kira-kira besar adalah mereka susah untuk on-chain governance. Contohnya apa? Proof of work. Ya kita lihat Bitcoin sudah berapa banyak hard fork Bitcoin. Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, SEC, Lightbit, dan banyak lagi. Kalau lo coba research kayaknya ada puluhan hard fork dari Bitcoin. Kenapa? Karena on-chain governance yang nggak efisien. Gitu ya. Nah, di sini mereka memiliki on-chain governance. Dan kemungkinan besar on-chain governance ini akan mirip-mirip seperti kayaknya Mana, di mana mereka menggunakan third party lagi untuk bisa intinya kayak nge-snap dari berapa banyak kalau di sini Kadena yang lu punya untuk bisa on-chain governance. Kurang lebih mirip, kayaknya akan mirip seperti itu ya. Jadi unik, dia tetap memiliki on-chain governance yang legit. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam resikonya. Salah satu yang terbesarnya adalah ini. Dimana kita bisa lihat alokasi token Kadena ini terbesar untuk para miners. Mungkin orang berpikir, oh ya, berarti bagus dong bro, terjadi desentralisasi. Yes, technically yes. Tapi di waktu bersamaan kita lihat, ini update terbaru ya, ini update Januari 30, ya lumayan lama sih awal tahun, tapi ini yang paling fresh ya. Dimana kita lihat emission dia atau vesting schedule untuk, ya mungkin lebih tepatnya emisi ya, bukan vesting. Kalau vesting kan lebih ke proof of stake biasanya dan untuk VC dan lain-lain. Ini untuk miners. Kalau kita lihat, ini kasarnya akan terjadi ada inflasi sekitar 2 juta token per bulan. Ini 2019. Mulai dari Januari 2021 turun jadi 1,94 juta token per bulan. Sampai 2025 kemungkinan besar itu akan turun sampai 1,69 juta token per bulan. Artinya apa? Artinya setiap bulan akan ada selling pressure sebesar kurang lebih 2 juta token.
Sementara kalau kita lihat price Kadena, bukan price, tapi circuiting supply dia masih sangat kecil. Jadi ini yang gua tadi bahas di depan. Resiko dari Kadena adalah lu bisa ketekan oleh para miner yang menjual Kadena mereka. Gitu. Nah, caranya gimana supaya miner nggak menjual dengan gila-gilaan? Ya berarti caranya harus diberikan insentif. Ya dengan cara apa? Ya Kadena semakin banyak project, semakin banyak dApps yang dibuat di Kadena. Dengan seperti itu, para miner ya nggak akan semua ngebuang token yang ada, token yang mereka dapatkan. Gitu. Nah, ini bisa dibilang salah satu juga kelemahan dari proof of work. Proof of work, para miners ini lebih dalam tanda kutip tidak akan terlalu setia terhadap satu project tertentu. Contoh seperti ini. Miner ETH itu bisa nge-mining ETC di waktu bersamaan karena mereka memiliki algoritma yang sama. For now ya, ETH akan pindah kan. Tapi maksudnya for now, ETH dan ETC algoritma untuk miningnya sama. Jadi mereka bisa pindah-pindah saja. Oh, sekarang gue mau mining di ETC karena lebih bagus. Oh, besok gue bisa di ETH. Sementara kalau proof of work, kalau proof of stake, ya enggak. Lu lebih terkunci dalam satu project tertentu. Nah, itu ada plus minusnya tentunya ya. Nah, minusnya di sini, kalau mereka merasa, Kadena mah yang penting gua mining udah gitu gua jual lagi aja. Kalau semua miner berpikir seperti itu, berarti siap-siap tiap bulan ada selling pressure yang besar. Tuh. Kalau sampai demand dari si Kadena ini nggak cukup besar untuk menutupi ini, ya siap-siap harga Kadena bisa terus kepukul. Gitu. Karena kalau bisa dibilang sekarang Kadena sedang dalam masa honeymoon. Harganya sedang boom naik terus gitu ya, sedang masa euforia gitu ya. Kalau sudah mulai nanti kerasa nih setiap bulan, boom 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sekarang kita lihat deh. Sekarang di market saja itu Kadena baru 157 juta. Setiap bulan tambah 2 juta. Berarti ya lu hitung sendiri berapa persen gitu ya. Itu secara resikonya. Tapi baik lagi, ini bisa diminimalisir efeknya dengan cara apa? Kadena memiliki banyak project-project yang bagus. Nah, jadi itu spekulasi kita. Apakah Kadena bisa membuat banyak dApps, membuat banyak project-project yang keren di Kadena Network? Apabila bisa, ya sudah. Ini bisa saja bukan dihiraukan ya, jangan dihiraukan juga, tapi ini bisa saja tertutupi oleh demand dari si Kadena token itu sendiri. Tapi kalau dia tidak bisa, ya resikonya adalah ya siap-siap Kadena setiap bulan bisa tertekan oleh para miners yang menjual Kadena mereka. Dan gak main-main, setiap bulan keluarnya sekitar 2 juta token. Gitu. Jadi ini salah satu resiko yang harus kalian pertimbangkan apabila kalian mau invest Kadena for the long term. Kalau untuk short term ya sudah hajar saja. Kalau untuk short term kesannya gitu ya, lu bahkan kadang-kadang nggak terlalu perlu lihat fundamental terlalu dalam. Kalau lu cuma short sehari 2 hari ya sudah hajar aja, nggak perlu terlalu dalemin. Tapi kalau lu mau menganggap Kadena ini sebagai long term investment, lu harus pertimbangkan juga resiko ini. Oke, dan Kadena kita akan masuk ke technical analisisnya ya. Dimana kita lihat dia sekarang sudah mendekati ke MA20 di weekly. Jadi buat kalian yang ingin ambil posisi di Kadena sebenarnya paling cepat menurut gue di MA20 di weekly. Karena kalau di daerah sekarang baik lagi itu masih overbought menurut gue ya. Karena kita lihat di weekly saja dia sudah 1, 2, 3, 4 candle di luar dari Bollinger Band. Biasanya semakin lama dia di luar dari Bollinger Band, dia akan ada koreksi yang lebih sadis. Gitu. Kalau sampai koreksi sadis, kemana? Bisa sampai ke MA20 di weekly, yaitu ada di $4 lebih 50 sen. Makanya kalau gue pribadi lebih baik kita jangan terburu-buru, kita santai saja, dan kalau bisa ya kalau misalnya lu yakin banget sampai akan ke sini ya lu bisa all in di $4.50. Tapi kalau saran gue, kalau lu lebih ya gue tuh orang lebih suka averaging gitu ya. Jadi andaikan sampai naik lagi ya udah lu gak akan ketinggalan juga. Jadi gini, buat kalian yang konservatif bisa di $4.50. Buat kalian yang lebih agresif bisa juga buy di MA20 yaitu di $15 lebih 6 sen. Atau kalau cara gua ya sudah lu pasang buy limit di $50. Pasang buy limit di MA20, pasang buy limit di MA50 dan juga lu pasang buy limit di MA20 di weekly gitu. Semakin ke bawah semakin besar. Kasarnya disebutnya kayak averaging martingale gitu ya. Itu salah satu cara lain gitu untuk membagi resiko lo. Jadi ya kalau sampai cuma kena daily ya sudah, tahunnya naik ya udah lu untung. Kalau kena 50 dan 20 ya udah lu dapet 2 posisi. Kalau sampai kena MA20 ya udah lu dapet 3 posisi ya. Jadi itu happy mediumnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Kadena, dan untuk sekarang gue belum saranin lu beli di daerah $18 karena menurut gue masih overheated.
Oke, jadi kesimpulannya Kadena ini secara project sangat menarik dan fundamentalnya bisa dibilang it's quite solid ya. Apalagi dengan apa ya bisa dibilang latar belakang dari founder dan co-founder dari Kadena ini. Yang satu adalah mantan tech research-nya di JP Morgan mengenai blockchain dan yang satunya adalah ya, seorang dari SEC gitu ya. Dan tentunya memiliki co-founder dari latar belakang SEC ini menjadi satu daya tarik sendiri. Dimana kita tahu bagi kalian yang XRP hodlers, ya sudah tahu ya kalian cukup dikerjai oleh SEC ya. Nah memiliki co-founder yang tadinya di SEC ini bisa sangat membantu, apalagi dalam untuk urusan compliance mereka. Gitu ya. Jadi ini salah satu advantage dari Kadena. Nah selain dari itu juga kita bisa lihat dia secara teknologi pun quite sound ya, dimana dia membuat proof of work ini menjadi scalable dengan cara membuat berbagai macam chain, banyak chain, sehingga jadi throughputnya naik. Ya, dan itu sangat menarik buat gua. Tapi yang bikin sedikit deg-degan adalah emisi dari miners reward untuk para miner di Kadena, which is quite big ya. Nyaris sekitar 2 juta Kadena per setiap bulan akan dibagikan kepada miners yang ya tentunya nge-mine ya. Otomatis apa? Akan terjadi selling pressure yang constantly lumayan tinggi gitu ya. Satu-satunya cara untuk Kadena bisa menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara membuat dApps dan smart contracts yang berharga di dalamnya. Jadi, andaikan lu yakin bahwa di Kadena ini akan banyak project-project yang berjalan di sini, dan it's a very good investment, gitu ya. Dan overall, menurut gua bisa nggak gua rekomendasi untuk long term investment? Buat menurut gua bisa ya. Tapi balik lagi resikonya masih cukup besar. Jadi jangan dimasukin ke main portfolio. Kita masukin ke secondary lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Kadena. Dan bagi kalian yang belum mengikuti playlist Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara charting, cara baca candle, cara baca Bollinger Band, moving average, dan lain-lain, bisa juga klik di sini, di mana ada playlist tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum join Telegram group kita, bisa join di situ, di mana kita akan bisa ngobrol-ngobrol lebih santai ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.